Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal 'amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak duduk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum. Demikian juga Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang al-qasas, tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Dan di dalam juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah membahas tentang akidah, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait keimanan, demikian juga ketakwaan. Maka teruslah ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita upayakan hari-hari kita untuk bisa membaca Al-Qur'an. Terlebih ma'asyiral muslimin kita di bulan Rajab ini, dan tidak lama tentu setelah Rajab bulan apa Pak? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Jadi tidak sampai 2 bulan kita akan jumpa bulan Ramadan. Maka persiapannya dari sekarang. Dan bulan Rajab termasuk bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah 36, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ma'asyiral muslimin menciptakan langit dan bumi. Zalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan disebutkan ma'asyiral muslimin, minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya di 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Ini 3 yang berturut-turut. Baru berikutnya Rajab, bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Di bulan yang lain kita juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kezaliman. Di bulan ini lebih lagi,
Karena kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa ja'ala dzanba fihinna a'zam. Dan Allah jadikan siapa yang melakukan dosa di dalam bulan tersebut a'zam, lebih besar. Maka tentu ma'asyiral muslimin, dengan melakukan kebaikan, kebaikan juga lebih besar lagi pahalanya. Allah taala bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi yang baik ini kita akan sampaikan sebuah hadis, dan mungkin sebagian kita telah mengetahuinya. Hadis tentang keikhlasan. Demikian juga tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Setiap kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang beriman pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Tapi pasti akan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya pertolongan bersamanya ujian. Demikian disebutkan oleh ulama. Al-haqqu mansurun. Kebenaran itu akan ditolong. Wa mumtahanun. Demikian juga ada ujian. Kalau kita cerita sirah gitu Pak, Ustaz Iqbal sudah menceritakan mungkin bagaimana para sahabat dan sahabiyah di awal-awal Islam, dakwah sirriyah sudah, dakwah jahriyah sudah, pun dakwah jahriyah sudah mulai. Itu orang-orang musyrik tidak henti-hentinya untuk membendung dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memfitnah, merendahkan, melecehkan, menertawakan, sampai orang-orang lemah, budak-budak di antara para sahabat, baik yang laki ataupun yang perempuan, mereka disiksa. Sinten Pak yang disiksa Pak? Contohnya sahabat Bilal bin Rabah, kemudian juga sahabat Mus'ab bin Umair, dan sahabiyah juga. Ada sahabiyah Zinnirah. Masih ingat Pak? Sahabiyah Zinnirah yang dia disiksa ma'asyiral muslimin sampai matanya buta, penglihatannya hilang. Kemudian disampaikan oleh orang-orang musyrik yang melukainya, membuatnya tidak bisa melihat. Yang membuatmu buta itu Lata dan Uzza. Tapi dengan keyakinan, dengan keimanannya, tidak. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan penglihatanku. Dan benar, keesokan harinya penglihatannya bisa kembali, ma'asyiral muslimin. Didatangi oleh orang musyrik lagi. Itu yang menjadikanmu kembali pandangan itu Lata dan Uzza. Tidak, Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman. Maka kita enggak usah ta'jub, merasa itu suatu hal yang besar ketika kita diuji, tapi di sana bersamanya pertolongan. Demikian juga ma'asyiral muslimin di beberapa ayat seperti dalam surat Yunus 103, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunzil mu'minin." Kemudian kami nunajji, kami beri pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, demikian juga rasul-rasul, pasti Allah berikan pertolongan. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikian wajib atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan ditolong. Demikian juga dalam surat Ar-Rum 47, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan demikian juga wajib atas kami nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, yakin akan pertolongan Allah? Jauh atau dekat itu Bapak Ibu pertolongan Allah?
dekat. Apalagi dunia ini dekat sekali Panggi. Yang baru kemarin masih remaja, kemudian dewasa, menikah, punya anak, sekarang udah punya cucu gitu Pak. Sampun dereng Pak. Sampun Gi. Dekat, pertolongan Allah itu sangat dekat, waktu dari masa ke masa juga sangat singkat sekali. Demikian juga kisah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nabi SAW berkisah, dan dalam kisah pasti ada pelajaran. Sebagaimana Quran, Allah menyebutkan banyak kisah-kisah para anbiya, para rasul, para rasul-rasul. Demikian juga para orang-orang soleh, para orang-orang soleh, para orang pilihan Allah. Luqman, ada kisahnya, Maryam, dan kisah-kisah yang lainnya, termasuk kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Nabi SAW pernah bersabda, ma'asyiral muslimin, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yaqul, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, telah ada orang-orang sebelum kalian, yaitu 3 orang, mereka melakukan perjalanan, hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai mereka mendapati sebuah goa dan mereka pun masuk ke dalam goa tersebut. Fanhadara sakhratun minal jabal, kemudian batu besar, ma'asyiral muslimin, mengelundung. Fasaddat alaihimul ghar, sampai batu tersebut menutupi pintu gua. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bisali a'malikum. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya tidaklah ada yang bisa menolong kita keluar dari gua ini melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal-amal soleh kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing mereka menceritakan amal soleh mereka dan menjadikan amalan ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita juga memiliki, ma'asyiral muslimin, amalan-amalan yang tidak diketahui manusia, hanya diketahui diri sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama cerita, ma'asyiral muslimin, qala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka cerita, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran, ya Allah, sungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, fa ana abi talabus syajar yawman falam urih alaihima hatta nama, dan tidaklah aku memberikan sesuatu baik itu kepada keluarga ataupun dalam hal harta, melainkan yang pertama kali itu untuk kedua orang tuanya. Orang tua itu prioritas, ma'asyiral muslimin. Akhirnya pada suatu hari dia mencari kayu, kemudian juga memerah susu. Belumlah dia kemudian istirahat, pulangnya didapati orang tuanya sudah tidur. Hatta nama, sampai keduanya sudah tidur. Fahalabta lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Dia juga sudah memerah susu yang ingin diberikan kepada kedua orang tuanya. Keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak ingin untuk membangunkan keduanya
dan juga tidak memberikan air susu yang dipegangnya itu kepada selain keduanya. Falabistu wal qadhu ala yadai, kemudian pun aku pun bermalam jaga-jaga masyaallah muslimin, sedangkan gelasnya, ya, tempat untuk apa, susunya itu masih dipegangnya. Antaziru istayqadhahuma hatta baraqal fajr. Kemudian saya menunggu keduanya sampai kemudian fajar mulai terbit. Wasabyatu yataghawna 'inda qadami fastayqadha fasharaba ghabuqahuma. Anaknya masal muslimin rahimakumullah sampai datang kepadanya, ngerengek-rengek ke kakinya juga, ya, mendekati kakinya sampai dia merengek-rengek pun gak dikasih, karena ingin dipersembahkan untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya bangun, akhirnya keduanya pun meminum dari susu tersebut. Apa masalah muslimin rahimakumullah yang pernah kita selama orang tua kita masih hidup, hal-hal yang paling menyenangkan keduanya, perjuangannya sampai di mana masalah muslimin? Kalau perjuangan orang ini sampai dia menunggu orang tuanya bangun. Kalau kita dapati orang tua kita sedang tidur masyaallah muslimin, kira-kira berani enggak itu membangunkan? Ya, digugah ya Pak, dibangunkan. Ini enggak mau bangunin, barangkali keduanya capek, apalagi sudah tua, sudah sepuh, dibangunkan gitu. Dia enggak berani sampai kemudian diberikan susunya. Capek sekali laki-laki ini masalah muslimin. Paginya mencari kayu, kemudian memerah susu. Sampai pulang dapati keduanya sudah tidur. Tapi masih dipegangnya saya itu sampai kedua orang tuanya bangun. Ini sebuah bakti kepada kedua orang tua. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, kalaupun aku melakukan itu mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra, maka berikan kami solusi dengan bergesernya batu besar yang menutupi gua ini. Apa yang kami alami dari kesulitan ini ya Allah? Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Akhirnya bergeser itu. Batunya bergeser, tapi belum menjadikan mereka keluar, belum bisa keluar. Qala al-akhar, yang lain, yang kedua mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabbun nasi ilai. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai anak dari pamanku. Dia adalah orang yang aku cintai, yang aku sukai. Pada riwayat yang akhir, riwayat yang lain, kuntu uhibbuha kasyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintainya sebagaimana laki-laki yang sedang dilanda cinta, yang sedang dimabuk cinta. Saking cintanya masyaallah muslimin. Faradtuha ala nafsiha. Maka aku inginkan bersamanya melakukan apa yang dilakukan oleh seperti pasangan suami dan istri, menginginkan dirinya. Famtana'at minni, tapi menolak wanita ini. Anak pamanku menolak. Hatta allamat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Kemudian sampai berlalu 1 tahun, dan itu masa-masa paceklik masyaallah muslimin, masa-masa kering. Wanita ini datang lagi kepada laki-laki ini. Ala an tukhalli baini wa baina nafsaha fa fa'alat. Akhirnya diberikan masyaallah muslimin sebesar 20 wa 100 dinar, 120 dinar. Sudah diberikan 120 dinar kepada wanita ini untuk laki-laki ini bersama wanita ini menyendiri.
dan melakukan apa yang ingin dilakukan. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai pada waktu dia sudah mau melampiaskan nafsunya kepada wanita ini. Wa fi riwayatin falamma qantu baina rijlaiha, pada riwayat yang lain ketika aku sudah sampai kepada kedua kakinya, qalat ittaqillah, wanita ini mengatakan apa? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqi, janganlah engkau mengurai cincin. Ini bahasa kinayah, maksudnya adalah farjun nisa, ya. In kunta illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Janganlah kau mengurai cincin kecuali dengan haknya, dengan yang halal, dengan cara yang halal. Fansaraftu anha wa hiya habbun nasi ilayya, maka akhirnya dia pun berpindah, ya, dari wanita ini, padahal dia adalah wanita yang paling dicintainya. Wa taraktu az-zahab allazi a'taituha, dan aku pun tinggalkan emas yang aku telah berikan kepadanya. Berat tidak masal muslimin? Sudah diberi, hanya ingin kemudian sudah mau melampiaskan hawa nafsunya, tapi karena tadi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi akhirnya. Tidak kemudian diminta lagi tuh, ya, mana 120 dinar kembalikan. Tidak, masal muslimin, ditinggalkan. Maka dia pun menyampaikan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalaulah aku lakukan itu mengharap wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka keluarkanlah kami dari apa yang sedang kami alami. Fanfajarat as-sakhrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha, akhirnya batu itu pun bergeser dan belum bisa menjadikan mereka keluar. Wa qala salis, yang ketiga mengatakan, Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, sungguhnya aku memiliki para pegawai-pegawai, para pekerja. Wa ataituhum ajrahum, dan aku berikan upahnya kepada mereka. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu orang laki-laki. Tarakalladzi lahu, dia meninggalkan apa yang merupakan haknya. Wa zahaba, pergi dia. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal, kemudian aku kembangkan dari upahnya tadi sampai jadi banyak. Faja'ani ba'dahin, suatu ketika masal muslimin datang lagi. Masih ingat nggak Pak? Aku masih punya gaji di sana, diambil Pak. Nggak lupa itu, ya, tidak lupa. Faqal, kemudian dia mengatakan kepada tadi bosnya nih, ya Abdullah, wahai hamba Allah, adda ilayya ajri, tunaikan upahku kepadaku. Faqultu, maka saya mengatakan, kullama tara min ajri, apa yang kau lihat itu adalah upahmu. Jadi upahnya sudah dikembangkan, masalah muslimin. Minal ibil, ada dari onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, ada juga kambing, war raqiq, juga para budak-budak. Kira-kira berapa tahun ini Pak? Ya, nilainya sudah turun belum itu? Ya, kalau masih uang ya Pak. Tapi kalau dikembangkan berapa tahun jadi banyak ternyata. Faqal ya Abdullah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan kau meremehkanku, jangan kau mengajak bercanda untukku. Kau ini bergurau, masa iya upah yang segitu jadi banyak seperti ini? Faqultu la astahzi'u bik, aku tidak sedang bergurau untukmu. Fa akhazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a,
Akhirnya pegawai ini mengambil semua yang katanya itu milik dia dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk laki-lakinya. Berat tidak masalah muslimin? Ini juga berat. Ini perihal amanah, harta, upah yang tidak seberapa itu jadi banyak sekali tadi. Ada onta. Berapa harga onta masalah muslimin? Kalau diuangkan, ada sapi, ada kambing, ada para budak-budak, diambilnya semua. Tapi ini menjadi amalan ikhlasnya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalaupun aku melakukan ini mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari apa yang kami alami. Fanfarajatis sakhra fanfarajatis sakhra fakharaju yamshun. Akhirnya bergeser lagi itu batunya masyaallah muslimin dan mereka bisa keluar. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ibrah kisah ini. Yang pertama, nopo Pak? Apa yang pertama pelajaran dari kisah ini? Tentang berbakti seorang anak kepada orang tua. Iya benar masyaallah muslimin. Yang kedua, ya laki-laki yang pertama ya, itu berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini wajib. Dan tidak putus berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Terus berbakti dengan cara menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim juga kepada kerabat-kerabat, teman-teman yang semasa hidup orang tua kita itu akrab. Kita sambung lagi. Jangan orang tua meninggal kemudian putus bersama teman-teman dari orang tua kita. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran masyaallah muslimin rahimakumullah menjelaskan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuk hak Allah untuk diibadahi, setelahnya Allah menyebutkan hak yang diantaranya paling besar, hak kedua orang tua. Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di beberapa tempat seperti itu masyaallah muslimin. Dan Rabbmu telah memerintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua maka hendaklah berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sangat banyak hadis-hadis yang menganjurkan tentang birrul walidain. Bahkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Maka teruslah kita masyaallah muslimin doakan orang tua kita yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Kemudian apa lagi Pak kira-kira nih kisahnya? Jenengan sih kayaknya ada yang ngantuk, ada yang serius itu Pak. Tapi kadang yang ngantuk ketika ditanya juga bisa jawab gitu nih Pak. Kenapa Pak? Pelajaran berikutnya. Nggih Pak? Selalu ingat kepada Allah. Nggih. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka ini dalam kesulitan ingat kepada Allah. Bahkan orang yang fasik sekalipun kalau mereka dalam kesulitan masyaallah muslimin, maka mereka pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya mereka meyakini bahwasanya segala alam semesta ini, bahkan mereka diciptakan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an masyaallah muslimin rahimakumullah pun demikian. Orang-orang yang sedang di dalam bahtera, ketika kemudian ombak itu sangat kencang, sangat besar, hampir menenggelamkan mereka, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang fasik sekalipun. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang sulit itu yang ingat apa, Pak? Langsung curhat, langsung sholat 2 rakaat, Pak. Semua kita masyaallah muslimin rahimakumullah mengalami masa-masa yang sulit. Terkadang kesulitan ini tidak bisa kita lepaskan. Tapi ternyata ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sudah sempat suuzon kepada perkara kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah kebaikan. Masalah itu mulai terurai dan kita merasakan bagaimana sangat nikmatnya hasil apa yang telah kita upayakan dari doa kita. Ini juga berdoa masyaallah muslimin dengan amal soleh mereka, dan boleh bertawassul. Bolehnya bertawassul, menjadikan amal soleh itu perantara untuk menghilangkan kesulitan kita dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal soleh kita. Ini tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, bukan tawassul yang mamnu', yang dilarang. Ya, tawassul dengan para wali-wali masyaallah muslimin yang sudah meninggal, bahkan ini tidak diperbolehkan. Tapi dengan amal soleh itu boleh. Faedah yang lain masyaallah muslimin, dengan keikhlasan. Amalan ketika ikhlas itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan tersebut sangat berkualitas. Sedikit yang kemudian ikhlas itu berkualitas daripada banyak tapi tidak ikhlas. Lebih lagi apa, Pak? Banyak kemudian ikhlas, Masya Allah. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berapa kali membebaskan budak, di antaranya Bilal bin Rabah, sampai bapaknya Abu Bakar menyampaikan, kamu kok bebaskan budak-budak yang lemah, bukan budak-budak yang kekar, yang kuat, sehingga bisa membelamu gitu kan. Tapi tidak, Abu Bakar membebaskan itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun surat Al-Lail. Nanti baca masyaallah muslimin surat Al-Lail, yang mana di situ ada kisah Abu Bakar. Ditanya oleh bapaknya seperti itu, dia jawab semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya masyaallah muslimin, Abu Bakar orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang belum pernah menyembah berhala, tapi dia pun disiksa. Ya, pada masa-masa awal Islam, Abu Bakar juga disiksa. Orang musyrik nggak pengen Abu Bakar juga menegakkan sholat, tapi akhirnya bebas juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berikutnya juga masyaallah muslimin tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa dimanapun kapanpun akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun seperti ini masyaallah muslimin, dalam kondisi yang sulit. Apa ya bisa nelpon gimana? Di dalam gua. Saya habis safar dari sini kemudian masuk ke gua ini kan. Kalau sekarang gampang ya, Pak. Ada Google Map gitu nih. Ketahuan itu guanya mana ini. Itu enggak ada, Pak. Enggak ada sinyal ya. Enggak ada media yang bisa mereka hubungi. Kalaupun ada, orang-orang lalu lalang di depan gua itu ditutupnya batu, enggak mungkin lah kemudian ada orang di dalamnya. Ya, Pak. Enggak mungkin. Orang enggak bakal peduli juga. Teriak-teriak di dalam gua juga enggak kedengeran. Tapi mereka dengan ketakwaan kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya apa? Makhraja, jalan keluar.
Yang lain juga ma'asal muslimin, tadi faedah dari yang Bapak sampaikan. Ingat Allah. Tatkala kita ingat Allah Subhanahu wa taala di masa kita lapang, senang, Allah akan ingat kita di masa kita sulit. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian sedang lapang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenali kalian, ingat kepada kalian tatkala dalam kondisi sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu diantara beberapa faedah. Faedah yang lain dari laki-laki yang kedua ini apa, Pak? Tentang keutamaan menjaga diri, menjauhi perkara zina. Dia sudah keluarkan uang yang demikian banyak untuk wanita yang paling dicintainya, tapi meninggalkannya itu karena Allah. Maka siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, padahal untuk mendapatkan sesuatu tersebut itu luar biasa, tapi Allah akan gantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairam min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Paling cantik ma'asyiral muslimin, dibayar, tapi dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan yang paling baik. Gantikan paling baik bukan kemudian langsung digantikan dengan wanita yang paling cantik lagi gitu. Tapi di antara paling baik ma'asyiral muslimin ini, dia bisa keluar dari dalam gua. Kalau dia dapati wanita itu, dia lakukan zina, nauzubillah, dia mati di dalam gua ini juga itu bisa memungkinkan. Tapi dia bisa selamat dari hal yang tidak dibayangkan di dalam gua itu, kemudian bisa keluar. Ikhlas masuk. Jadi nggak mesti sesuatu yang lebih baik itu apa yang kita tinggalkan itu. Banyak jalan-jalan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zina itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga minal kabair, termasuk dosa besar yang wajib kita tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Meregi Bapak Ibu nggih, bahasa Brebes nggih, Pak. Kalau di Solo apa, Pak? Nyedai gitu. Mendekati zina itu dilarang. Segala wasilah, segala perantara, baik itu dengan tangan, dengan penglihatan, dengan kaki, wasilah-wasilah menuju zina haram. Li'annal wasail laha ahkamul maqasid. Dalam kaidah juga disebutkan perantara itu juga memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Tujuannya zina, segala perantara menuju zina itu haram. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harapannya dengan banyak pengajian-pengajian seperti ini, semoga semua kita bertambah ilmu dan juga menjadikan hidup kita tambah berkah untuk kita dan juga untuk yang selainnya. Banyak ya Pak sekarang majelis-majelis ilmu, dan juga banyak-banyak hari ini juga Bapak kafe-kafe gitu Pak, warmindo sangat banyak sekali itu Bapak Ibu. Maka ini juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian kita bagaimana bisa mengajak juga para pemuda-pemudi itu bisa belajar ilmu agama. Karena kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersama teman-teman mahasiswa, mereka biasanya menyampaikan sedikit curhat, ya fitnah-fitnah di masa-masa mereka itu ma'asyiral muslimin. Yang wanitanya ada laki-laki yang suka kepada dia, laki-lakinya bilang, lah kamu sok suci seperti itu,
Berat tidak itu masalah muslimin? Bagi mereka yang mengalami masa itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Maka perbuatan zina masalah muslimin haram. Demikian juga wasilah-wasilahnya. Innahu kana fahisyah. Karena sungguhnya perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan keji. Wasa'a sabila. Dan juga suatu jalan yang buruk. Yang halal Allah sudah adakan dengan menikah. Bapak ibu juga seperti itu. Kita semua ma'asyiral muslimin yang saat ini ataupun nanti memiliki anak-anak yang sudah pengen menikah, jangan dihalang-halangi ma'asyiral muslimin. Karena ketika kita melihat dia mampu, apalagi sudah bekerja seperti itu, jangan halang-halangi. Terkadang sebab terjerumus kepada zina karena dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya. Padahal dia pengen mencoba untuk melangkah ke nikah, tapi terkadang ada orang-orang tua yang menghalang-halangi. Kalau kita melihat lagi, ya ditanya dulu ma'asyiral muslimin gih, dengan siapa jenengan nikah? Nah, kalau dilihat masya Allah soleh, solihah, udah bismillah, gimana? Insya Allah berkah. Karena kalau tidak, adanya seperti itu. Nauzubillah. Kemudian masalah muslimin rahimakumullah, orang yang ketiga ini adalah tipe orang yang apa? Orang yang amanah. Dijaga itu upahnya yang sedikit sampai berkembang banyak dan tetap diberikan, tidak ditinggalkan sepersen pun. Ini orang yang ambil itu kejem nggak pak kira-kira? Yang penting hakku gitu. Ya. Tapi karena amanah ini masalah muslimin, karena amanah. Dengan tawasul amal soleh amanah ini dia bisa keluar dari dalam gua tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini 3 orang yang mengalami kesulitan. Demikian juga kita mengalami kesulitan hidup terkadang dari berbagai sisi atau di suatu sisi, tapi teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amal soleh kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa, apalagi doa di masa-masa sulit. Terlebih ketika mereka sedang safar, doanya mustajab. Bahkan ada salah seorang ustadz cerita masalah muslimin, dia pengen ngajar di sebuah pondok pesantren, tapi kalau melihat backgroundnya gitu nih, gak mungkin bisa masuk kepada pondok pesantren ini, ngajar ke pondok pesantren ini. Dia cuma dalam hati itu pengen ngajar di pondok ini. Waktu dia mau safar ya, safar yang lewati ma'had ini, pondok ini. Sekarang jadi pengajar di situ Bapak Ibu. Jadi jangan juga remehkan kita berdoa di waktu-waktu mustajab, di saat-saat yang mustajab. Doanya sangat dikabulkan. Ini kalau orang musafir juga 3 orang ini, maka dia pun doanya mustajab. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabah, Allah akan kabulkan. Tapi bersabar menunggu pengkabulan doa. Ada yang langsung, ada yang nanti, bahkan nanti menjadi simpanan kita di akhirat. Itu karena doa. Karena doa itu juga ibadah masyaallah muslimin. Semakin hamba meminta kepada Allah, Allah semakin ridha lagi, semakin cinta lagi kepada kita. Karena kita di situ mengharap kepada Allah dan ada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ini masalah muslimin rahimakumullah, di antara kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada
para sahabatnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah ini, dan juga terus mengamalkan isi kandungan-kandungan yang ada di dalam kisah 3 orang yang masuk di dalam goa. Allahu ta'ala bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.